Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dan duduknya kita untuk mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim semoga menjadi sebab Allah menghapuskan dosa kesalahan kita, mengangkat derajat kita, dan menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat duhur dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah. Hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan tujuan kita untuk sama-sama melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Lail. Di pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat 5 dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan, mudah-mudahan bisa selesai ya, mudah-mudahan. Diawali dari ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Di pertemuan sebelumnya ayat kelima kita sudah mengkaji ya, di ayat kelima ini bahwa orang-orang yang memberi dan bertakwa atau orang-orang yang memberikan hartanya diiringi dengan ketakwaan ya, maka itulah orang-orang yang akan digambarkan dalam ayat ke-6 ini. Siapa mereka yang memberikan hartanya atau apapun yang dia bisa berikan dengan ketakwaan, maka kata Allah dalam ayat ke-6-nya wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik atau surga. Ibu bapak dirahmati Allah. Jadi ayat ini gambaran ahli surga sebenarnya.
Ahli surga itu ada 3 cirinya dalam ayat ini. Yang pertama dia memberi, yang kedua dia bertakwa, kemudian dia membenarkan. Ya, membenarkan surga. Husna ini kalimatnya menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini adalah seorang imamnya para mufassirin. Ya, kitabnya kitab tafsir At-Tabari. Ya, penulisnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama yang belum sempat menikah tapi sudah wafat. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, husna itu artinya setidaknya ada 3. Ya, yang pertama husna itu artinya surga. Jadi husna itu dikatakan surga. Jadi orang yang bisa memberi dengan ketakwaan itu hanya orang-orang yang dia membenarkan bahwa surga itu ada. Itu maksudnya. Jadi kalau dia tidak meyakini adanya surga, maka yang diberikan itu hanya sebatas pemberian dunia saja. Dia tidak dengan ketakwaan, tidak dengan niat karena Allah, tidak dengan pemberian yang terbaik, bahkan dia cari perhatian manusia, bahkan dia mengungkit-ungkit pemberiannya, menyakiti siapa yang telah diberinya. Nah, itu orang yang tidak meyakini bahwa wasaddaqa bil husna, bahwa ada surga. Itu makna pertama, ya, al-jannah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan, husna itu kebaikan, yang terbaik, husna itu juga yang terbaik, maka Allah akan memberikan husna baginya surga, ya, wa ziyadah dan tambahan. Maksudnya melihat wajah Allah itu adalah nikmat surga dan berikut dengan tambahannya. Jadi kalau nikmat surga itu Bapak, itu memang nikmat, tapi ada yang lebih tinggi dan Allah akan tambahkan untuk ahli surga, yaitu melihat wajah Allah. Nah, yang kedua, husna itu artinya yang terbaik. Makanya nama Allah yang 99 disebut Asmaul Husna, nama-nama terbaik, nama-nama yang indah, yang agung. Jadi kalau kita meyakini, ya, bahwa Allah akan, atau perbuatan memberi dengan ketakwaan itu adalah perbuatan yang terbaik, pasti kita akan melakukannya. Tapi kalau tidak meyakini, maka tidak akan melakukannya. Itu makna husna. Yang kedua, yang ketiga, ya, maknanya husna itu adalah halaf, atau dikatakan pergantian atau ganti, ada ganti dari Allah. Ya, ada ganti dari Allah. Artinya kebaikan itu yang kita lakukan kalau kita memberi dengan ketakwaan, pasti Allah akan menggantinya dengan dikatakan banyak keterangannya, pahala-pahala yang berlipat ganda. Bahkan apa yang kita berikan itu tidak hilang. Ya, kalau kita nggak percaya Pak, itu berat melakukannya. Makanya sampai Allah menyampaikan dengan kalimatnya, ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, apa kalimatnya? Qardon, qard. Ya, wa may yukridullaha qardon hasanan. Qardon itu artinya apa? Pinjaman. Pinjaman. Jadi seolah-olah Allah itu berhutang sama kita. Allah pinjam uang hambanya. Karena manusia itu sifatnya, kalau dengan harta itu memang menggenggam dengan dahsyat Pak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, susah. Keluar uang tuh susah. Makanya Allah sampai katakan, aku pinjam. Nih Bapak Ibu kalau punya teman sultan, dia jelas asetnya banyak, kekayaannya kita tahu. Lalu teman itu sedang jalan sama kita dan qadarullah dia enggak bawa ATM, enggak bawa dompet, enggak bawa uang lah. Lalu dia pinjam dengan kita. Kira-kira kita kasih enggak itu? Percaya enggak kita? Kita kasih enggak Pak? Mau pinjam berapapun selama kita ada kasih. Kenapa? Karena kita tahu ini orang punya harta, ini orang punya aset. Jadi enggak mungkin enggak kembali uang saya, itu maksudnya. Nah sekarang coba, semua yang ada di dunia ini milik siapa?
Semua milik Allah, asetnya Allah lebih dahsyat lagi daripada teman kita tadi. Tapi kenapa kita susah ketika Allah meminta harta? Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh Pak, sebentar lagi kurban. Ya, itu kurban untuk siapa? Untuk Allah. Allah minta, fasholli lirabbika wanhar. Ini mumpung mau kurban ini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kurban itu bukan seperti ibadah haji. Ya, kurban itu bukan seperti ibadah haji. Rasulullah itu menerima perintah kurban di tahun ketika Nabi masih di Mekah. Tuh Nabi turun ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu ketika masih di Mekah. Tapi eksekusi kurbannya Nabi itu ada di kota Madinah. Nabi baru berkurban ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena saat itu Mekah belum aman. Ya, masih banyak berhala di sekitaran Ka'bah. Bahkan yang sholat di dekat Ka'bah saja para sahabat dipukuli sampai pingsan, sampai berdarah-darah. Makanya Nabi baru kurban di kota Madinah. Nah, tapi pertanyaan kita, berapa kali Nabi kurban selama Nabi hidup? Selama Nabi tinggal di kota Madinah, berapa kali Nabi kurban? Ada yang tahu nggak Pak? Ini pengetahuan kita tentang ini akan menjadi motivasi buat kita nih. Ya, akan berefek. Ternyata Nabi kurban itu selama Nabi tinggal di Madinah, selama itu Nabi berkurban. Jadi 10 tahun, Nabi di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Artinya Nabi kurban 10 kali selama di Madinah. Karena perintahnya sudah turun sebelum Nabi hijrah. Tapi puasa Ramadan Nabi hanya 9 kali karena perintahnya turun di tahun kedua hijrah. Nah yang menarik adalah haji. Perintah haji itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW hanya berhaji seumur hidup satu kali. Makanya kurban tidak sama dengan haji. Kalau ada orang diminta kurban, Bapak kurban gak tahun ini? Saya tahun kemarin udah. Saya gak kurban lagi, itu yang belum tuh. Tadi yang jadi MC belum kurban kayaknya dia. Subhanallah. Kurban itu bukan seperti haji yang sudah pernah lalu tidak menunaikan lagi, bukan itu. Maka setiap tahun selama Allah memberikan kita rezeki, selama itu kita berkurban. Bayangkan Bapak Ibu udah rahmati Allah, kalau pemahaman ini yang kita fahami dan kita membenarkan ini, insya Allah kuota kurban itu gak berkurang tiap tahun. Bahkan bisa jadi bertambah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga sama punya azam, saya sampai mati akan terus berkurban. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kurbannya 2, setiap kurban 2. Kenapa? 1 untuk dirinya, 1 diniatkan untuk keluarganya yang sudah wafat. Makanya ini dalil boleh berkurban untuk orang yang sudah wafat. Ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau orangnya itu berwasiat itu lebih afdol. Tapi kalau tidak berwasiat itu boleh. Kayak itu tentang kurban, mampir sebentar. Nah kita kembali. Ya, makna wasaddaqa bil husna itu intinya adalah orang-orang yang dia membenarkan bahwa surga itu ada. Membenarkan bahwa Allah itu akan mengganti apa yang telah dikeluarkannya. Dan orang ini membenarkan bahwa perintah Allah itu adalah amalan-amalan yang terbaik yang harus ditunaikan. Maka ini insya Allah dengan ayat ini kita mudah untuk menjadi ahlil jannah atau orang-orang yang melakukan kebaikan. Bahkan Rasulullah juga memperkuat kalimatnya, mana kosot min malin sodakoh. Tidak mungkin harta yang dikeluarkan itu berkurang kalau disedekahkan. Atau tidak mungkin harta yang disedekahkan itu berkurang. Ini kalau babnya enggak iman enggak mungkin percaya Pak. Karena secara logika harta 1 juta dikeluarkan 500, sisanya 500. Tapi Nabi menjamin bertambah. Makanya enggak pernah ada orang yang bersedekah ceritanya hartanya berkurang, bahkan miskin, nggak pernah ada cerita. Ya, itu diantara keterangan Nabi yang
meyakinkan tentang sedekah harta. Yang kedua, setiap subuh. Ini kalau subuh, apalagi ini 10 awal Dzulhijjah. Subuh jangan sampai tidak infak. Bapak ini kan ke masjid kalau subuh ya. Jangan sampai minimal 2.000 enggak apa-apa, Pak. Kenapa? Karena setiap pagi ada malaikat turun itu, 2 malaikat. Malaikat itu bersaksi, malaikat itu mendoakan. Kepada siapa? Kepada orang yang dia punya harta. Kata malaikat ketika melihat ada hamba Allah yang berinfak. Lalu malaikat mendoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ini ganti, subhanallah. Itu kalau malaikat yang mendoakan, Pak, kira-kira diijabah gak sama Allah? Pasti diijabah karena malaikat tidak ada hijab. Gak ada hijab maksiat yang dilakukan kepada Allah. Tapi ada orang punya uang tidak mau infak di waktu pagi. Malaikat yang satu mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini harta yang dimilikinya ini karena gak mau infak, kebinasaan. Maknanya dicabut keberkahan dari harta dimilikinya. Naudzubillah. Itu setiap subuh, Pak. Makanya 1 sampai 10 Dzulhijjah ini usahakan kalau ke masjid bawa tuh uang sekecil apapun, masukkan. Tidak ada pakai QRIS. Ya, subhanallah. Ini keterangan-keterangan yang kita harus respon dengan husna, dengan keyakinan karena ini kebaikan, ini pahala yang Allah janjikan, Allah menggantinya. Termasuk di 10 awal Dzulhijjah ini, kalau Bapak Ibu tidak membenarkan, maka 10 awal Dzulhijjah ini biasa saja ibadahnya tuh. Euforianya biasa, padahal ini adalah hari-hari terbaik. Para sahabat itu ketika 10 awal Dzulhijjah yang paling banyak dilakukan para sahabat Nabi itu adalah berzikir dan bertakbir. Ya, berzikir dan bertakbir. Zikirnya jahar, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan para sahabat itu kalau di pasar tanggal 1 sampai tanggal 10 itu zikirnya keras. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kenapa? Supaya orang tidak mengajak dia bicara, karena kalau orang mengajak kalau dia tahu orang ini sedang berzikir, maka orang ini akan menjaga untuk tidak mengajaknya bicara. Oh, lagi zikir dia. Kenapa ibu suka diajak gosip? Karena lagi bengong. Coba kalau ibu zikir. Begitu lagi zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, temannya datang. Tahu nggak kabar baru? Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gimana ceritanya? Astagfirullah. Ya minimal ada zikirnya. Ya, di jalan juga sama. Itu dilakukan para sahabat Nabi. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW bertakbir. Takbiran, Pak. Takbiran itu jangan tunggu Idul Adha saja. Karena ada takbir mutlak namanya. Takbir mutlak itu dari sekarang ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu boleh. Kan ini kan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena kayaknya aneh belum Idul Adha sudah takbiran. Padahal itu takbir mutlak namanya. Setelah nanti Idul Adha tanggal 11, 12, 13. Setiap selesai sholat itu namanya takbir muqayyad. Ya, jadi boleh takbiran sekarang, silahkan. Besarkan Allah. Nah ini kalau tidak dengan sodaqah bil husna, maka kita gak bisa merespon ini. Padahal ini adalah amalan-amalan ahli surga. Ya, lalu Allah sampaikan kabar gembiranya, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebahagiaan. Subhanallah. Pokoknya hidupnya itu, Pak, mudah saja. Mau beramal soleh mudah. Ya, nggak ada rasa malas dalam beramal soleh. Kenapa? Allah yang memberikan kemudahan. Kata ulama begini, Pak. Kalau kita berbuat baik kepada orang miskin misalnya, kita bersedekah, kita memberikan apapun kita miliki, jangan ya merasa bahwa dia yang beruntung karena perbuatan kita, apa yang kita berikan dia dapat keuntungan. Kata ulama sebenarnya yang diuntungkan itu kita, Pak.
Jadi keuntungan yang lebih banyak didapatkan itu adalah bukan kita yang memberi atau bukan dia yang mendapatkan, tapi kita yang memberikan. Jangan kita mengatakan, oh dia banyak untungnya, enak betul dia, dapat sembako, dapat uang, dapat ini, dapat itu. Sebenarnya kata ulama kita yang diuntungkan. Ya, kenapa? Coba kita lihat. Orang dapat makanan dari kita, Pak. Makanan itu sifatnya dunia. Setelah dimakan habis, selesai sudah. Tapi kita yang memberikan, ya tidak hanya kita memberikan secara fisiknya, zahirnya makanan, tapi lebih hebat dari itu kita mendapatkan ganti dari Allah, yaitu berupa pahala, berupa rezeki, keberkahan. Mana lebih banyak untungnya? Yang dikasih atau yang ngasih, Pak? Yang ngasih. Makanya sebenarnya kebutuhan kita terhadap orang miskin untuk kita beri itu lebih besar daripada kebutuhan si miskin yang meminta bantuan daripada kita. Kata ulama begitu. Supaya kita nggak ujub. Jadi jangan merasa kita sudah membantu, oh dia dapat banyak keuntungan. Nah, keuntungan dia hanya sebatas dunia, Pak. Sudah selesai. Tapi keuntungan kita panjang, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Dunianya apa? Dunianya Allah kasih kemudahan. Urusannya dimudahkan, bahkan didoakan. Bapak kalau tidak percaya kasih tukang parkir itu, Pak, 10.000 aja. Itu panjang doanya. Bahkan manggilnya, oh Kiai Haji, terima kasih. Coba kalau nggak ngasih, Pak, disumpahin, Pak. Ya, bahkan subhanallah kendaraan kita bisa dirusak gitu. Ya, di pinggir jalan ada ibu-ibu dengan anak, misalnya Bapak kasih makanan, kasih minuman, kasih uang, itu doanya panjang betul. Nah, kita suka menganggap doa mereka itu nggak ada efeknya, padahal kita nggak tahu, Pak. Ya, dari mulut siapa yang berdoa, yang mana doa itu akan sampai kepada kita. Subhanallah. Makanya banyak yang diuntungkan ya, daripada orang yang memberi, ya, daripada orang yang mendapatkan sebenarnya. Supaya kita tidak merasa kita yang lebih baik dari dia. Nah, makanya kalau kita termasuk kita menemukan barang, Pak, ini Bapak pernah mungkin menemukan barang kan? Kalau makanan secara fikih gimana tuh, Pak? Kalau Bapak lagi di ruangan atau di jalan menemukan makanan, secara fikihnya gimana? Ambil nggak itu? Pernah nggak, Pak, nemu makanan? Ya, misalnya di jalan nemu ada MBG nih, ya secara fikih ambil saja nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau nggak dimakan mubadzir, basi. Ambil, nah, makan atau makanan apapun, tapi nanti kalau kita tahu siapa pemiliknya ganti, Pak. Itu caranya begitu. Nah, itu dalam soal makanan, ini namanya bab luqotoh dalam ilmu fikih. Tapi kalau barang tunggu 40 hari kan, siarkan dulu, sampaikan dulu. 40 hari enggak ada yang apa namanya? Ngambil, ya sudah. Nah, tapi ya kalau kita menemukan barang lalu kita kembalikan, lihat nih, ini adab nih, supaya kita enggak ujub, enggak bangga diri merasa lebih baik. Misal saya ketemu iPhone, ya saya ketemu iPhone misalnya, saya tunggu itu, ini pasti pemiliknya telepon, setelah telepon saya angkat, lalu saya sampaikan, ya saya di sini, Bapak saya di sini Ibu, silakan ambil ya, datangi, ambil handphonenya ada sama saya. Itu dia datang lalu ambil, saya serahkan. Nah, ketika itu terjadi, jangan kita mengatakan, alhamdulillah saya orang baik ini. Buktinya apa? Dapat handphone, saya kembalikan. Nah kan kalau kita nggak jaga hati, Pak, bisa jadi, Pak. Karena ini handphone barang berharga, buktinya di HI jambret semua tuh handphone. Ya kemarin rame WNA kena jambret. Ini nggak usah jambret, tapi dapat, bayangkan. Kok dikembalikan kalau kita nggak jaga hati, kita mengatakan, saya orang baik. Maka katakan dalam diri kita, ketika kita menemukan sesuatu dan sesuatu itu kita kembalikan, sampaikan kepada hati kita, ya Allah, itu pemilik handphone itu pasti orang baik. Kebaikan apa yang dia lakukan, kesolehan apa, sampai barangnya yang hilang pun
Allah kembalikan melalui perantara saya. Nih kita ini yang menggerakkan hatinya untuk mengembalikan siapa Pak? Allah. Bisa jadi karena kesolehan si pemilik barang. Nah, itu supaya ndak ujub. Karena nanti diuji sama Allah. Mungkin menemukan barang yang harganya biasa, ya. Dapat Samsung tipe lama, kembalikan tuh. Kalau kita seorang baik nih, dapat barang kembalikan. Diuji Allah besoknya iPhone 17 Pak. Kardusnya masih baru, belum dibuka, kira-kira gimana tuh? Wah, bisa goyah itu. Maka jangan merasa bangga, ujub ketika kita melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ujungnya fasanuyassiruhu lil yusra. Yang memudahkan semuanya dari proses awal itu sampai hasil semuanya Allah. Ya Allah kasih kemudahan. Ya, kita bisa sholat, kita bisa sedekah, ya tidak mengungkit. Ikhlas karena Allah, semuanya Allah yang memudahkan. Nah itu ayat ke-7. Ayat setelahnya ini berbicara tentang sebaliknya. Jadi itulah Quran ya, berbicara karakter manusia yang baik. Setelah yang baik disampaikan baru manusia yang model kedua ini. Ini manusia yang naudzubillah. Kita jangan sampai termasuk ke dalam manusia ini. Apa kata Allah? Wa amma man bakhila wastagna. Dan adapun orang yang kikir, pelit ya, bakhil ya, pelit, merasa dirinya cukup, dia tidak perlu lagi pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Nah, ini model manusia kedua, orangnya pelit ya, orang pelit itu kata para ulama apa ya, orang pelit itu Pak, iya merege hese gitu ya. Nah, orang pelit itu hidupnya seperti orang miskin tapi hisapnya orang kaya. Itu tuh kata ulama Pak. Iya kayak orang miskin hidupnya memang. Kenapa? Nggak mau keluar. Itu kalau kita punya teman pelit Pak, ya itu seperti persis ATM error. Itu ATM error, nggak mau keluar uang kan? Ya maka kalau punya teman antum tuh seperti ATM. Ya, tanya ATM yang mana ini? Yang error atau yang enggak error? Jadi orang pelit itu begitu, hidupnya seperti orang miskin. Jangankan untuk orang, untuk diri saja pelit. Ya Allah ya Rob, cuma naik Gojek berapa puluh ribu nak mau Pak, dia bela-bela jalan. Kenapa? Capek, udah cari uang capek. Keluarin lagi, nanti habis uangnya, astagfirullah. Itu namanya diperbudak uang. Sudah capek nyarinya, ya, ketika mau menggunakannya capek juga, subhanallah. Makanya pelit tuh nggak boleh, pelit sama diri juga nggak boleh, ya pelit sama orang juga tidak boleh. Dan kalau kata orang-orang tua dulu kan, orang pelit kuburannya sempit, subhanallah. Ya maka ini orang-orang yang pelit dan merasa kaya sudah cukup, nggak butuh Allah, naudzubillah, ya nggak butuh Allah. Untuk mendustakan ya, kadzdzaba mendustakan. Husna sama artinya ya, tidak ada perbedaan. Berarti orang ini mendustakan yang terbaik, mendustakan surga, mendustakan ganti dari Allah. Nah itu maknanya. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesulitan, kesengsaraan. Subhanallah. Ini orang-orang pelit Pak yang Allah mudahkan itu bukan jalan menuju kebaikannya, tapi jalan menuju kesusahannya. Hanya hidupnya susah. Ini umum ya, karena Allah mengatakan wa fasanuyassiruhu lil yusra, itu umum, kebaikan apapun, kemudahan apapun maksudnya, dunia, prestasinya, pekerjaannya, termasuk amal solehnya, ya, itu semua Allah mudahkan, termasuk wafatnya Allah mudahkan. Ya, wafatnya Allah mudahkan. Nanti dimakamkannya Allah mudahkan. Kan ada orang dari proses wafat sampai dimakamkan tuh gampang betul, cepat. Itu Allah yang memudahkan. Sama ketika dikatakan fasanuyassiruhu lil usra, Allah memudahkan baginya menuju kesengsaraan. Ini secara umum, tidak khusus ya, karena ayatnya tidak disebutkan apa kesulitannya. Artinya karirnya mungkin Allah persulit itu. Pekerjaan, kalau ada kerjaan tuh mentok terus Pak. Ya mentok terus itu kalau ada kerjaan. Sudah hampir gol ternyata nggak bisa. Nah itu
kalau dalam karir, dalam pekerjaannya. Dalam urusan ibadah, kok nggak ada semangat ibadah? Bawaannya tuh malas ibadah tuh. Nah, hati-hati nih kalau sudah ditanamkan sifat malas, jangan-jangan munafik. Ya, naudzubillah. Kenapa? Karena hanya orang munafik yang malas dalam urusan beribadah kepada Allah. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, orang munafik tuh. Kalau orang kafir jelas tidak sholat, tapi munafik masih sholat, tapi sholatnya malas. Kenapa? Yura'una nas, maunya dilihat orang. Kalau ada kebaikan nggak mau dia. Pokoknya gimana caranya? Karena zakat mal ini nisabnya itu senilai 80 gram emas atau 85 gram emas. Gimana caranya nih? Sudah haulnya 1 tahun, nisabnya sudah sampai nih. Ini nanti sebelum sampai setahun kita kurang-kurangin aja nih supaya enggak sampai nisab nih. Nah, itu akal-akalan itu. Kenapa? Karena dia tidak membenarkan, tapi dia mendustakan tadi. Pokoknya ada saja Pak alasannya. Nah, naudzubillah. Jadi kalau kita dihalangi Allah untuk berbuat baik, maka koreksi diri kita Pak. Jangan santai-santai. Karena musibah terbesar itu adalah ketika seseorang dicabut rasa nikmat dalam beribadah. Makanya Bapak kalau sudah ngaji nggak nikmat, itu hati-hati tuh. Ya, kalau sudah ngaji rasanya nggak nikmat, gelisah. Lama betul ini, biasanya nggak selama ini. Ngaji terus ini, biasanya ada liburnya, astagfirullah. Nah itu hati-hati Pak, sholat juga sama. Ya, apapun lah ibadahnya. Ya, jangan-jangan ada benih munafikin dalam hati kita. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan ingat kata Allah, hartanya tidak bisa bermanfaat baginya apabila dia binasa. Jadi harta yang kita miliki hari ini itu kalau kita sudah meninggalkan dunia Pak, nggak ada manfaatnya ya kalau tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah menyampaikan, Bapak Ibu masih ingat atau tidak, siapa atau apa yang pertama kali meninggalkan mayit Pak? Apa yang pertama kali meninggalkan mayit? Yang berpisah dengan mayit pertama kali itu siapa? Apa? Apakah keluarganya? Bukan. Keluarganya masih ngurus, nganterin, mohon maaf, dia mandiin, dia nyolatin, ada yang gali kuburan, nganter sampai ke pemakaman, bahkan mendoakan, bahkan mungkin ada yang 7 harian itu sampai 7 hari. Nah, keluarga masih membersamainya sampai saat dia dimakamkan baru pulang ke rumah. Tapi yang pertama kali meninggalkannya ternyata adalah harta yang dimilikinya. Subhanallah. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada orang dia berinfak ketika ruhnya sudah di kerongkongan, itu seperti ada orang mengeluarkan kue, ada tamu dia ambil kue dari tempat kue, begitu disiapkan kue itu tanggalnya sudah kadar luasa, nggak bisa dimakan. Itu kue ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Makanya kalau sudah ruh di kerongkongan, aku infakkan, nggak bisa. Itu bukan hartamu, itu sudah milik ahli warismu. Bahkan itu sudah milik kompetitor bisnismu itu, bukan lagi milikmu sudah. Makanya yang pertama kali berpisah itu harta, yang justru yang paling dicintainya. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Yang sangat dicintai itu dengan dahsyat adalah harta. Ya, bohong kalau pasangan tuh. Quran sudah mengatakan harta, Pak. Makanya ya, mohon maaf. Ada suami istri rela ketika dia sudah berpisah, yang direbutkan apa? Ya kalau punya anak, tapi ada juga yang nggak mikirin anak, Pak. Yang paling penting harta gini gitu atau gono gini. Subhanallah. Iya kan, harta, nggak mikirin anak, bahkan berapa banyak suami ketika sudah bercerai nggak tanggung jawab Pak, anaknya yang kasih nafkah siapa? Istrinya, naudzubillah. Padahal di akhirat ditanya sama Allah nanti. Ya, makanya dikatakan kalau suami ini nggak bisa menafkahi karena nggak kerja, itu tanggung jawabnya adik laki-lakinya, kakak laki-lakinya, nggak putus tanggung jawab suaminya. Nah, sehingga harta ini menjadi fitnah terbesar bagi umat Rasulullah SAW. Inna likulli ummatin fitnah.
Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi. Dan fitnah umatku adalah harta. Nah, harta itu kan bahasa Arabnya apa? Mal. Mal itu kan satu akar kata dengan mala yamilu, condong, Pak. Itu bahasa Arab tuh mala yamilu, condong. Makanya harta itu kalau harta digenggam sampai sifatnya tadi pelit, bakhil, itu akan membuat orang condong kepada dunia. Condong dia. Makanya dunia itu semuanya koneksinya dengan urusan harta. Zahab itu emas. Zahab itu emas, bahasa Arabnya emas, zahab. Zahab itu satu akar kata dengan zahaba yadhabu, artinya pergi. Ya, jadi secinta apapun kamu dengan emas, dengan dunia itu, pasti kamu akan pergi meninggalkannya, atau kalau tidak harta itu akan berpisah denganmu. Gak akan ada selama-lamanya, itu tidak ada. Ya, itulah kenapa ada syariat zakat mal, ada syariat infak sodakoh, supaya kita tidak jadi pribadi yang pelit, yang terlalu mencintai harta dengan berlebihan. Nah, kenapa ketika nanti sudah mati kita binasa nggak ada manfaatnya? Jangankan kita ini, mohon maaf, kalau diukur kekayaan kita dengan kekayaannya Korun, Pak, itu nggak ada seujung pandang lah ya. Ada nggak manfaat hartanya Korun? Buat Korun nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan hartanya menghinakan dia. Apa buktinya hartanya menghinakan dia? Tidak ada satu manusia pun yang mau disebut Korun. Korun itu hanya dilekatkan kepada harta, maka disebut harta karun, harta korun tuh. Manusia nggak mau. Ibu punya anak, begitu lahir 2 hari anaknya, ibu, anaknya siapa ibu? Sudah kasih nama belum? Sudah Ustadz. Nama anak saya Abdul Korun. Nggak ada. Ya nggak suka. Ayo kita panggil untuk sambutan Bapak Korun Indonesia, nggak mau dia. Subhanallah. Kenapa? Itu kehinaan. Itu kehinaan. Nah ya, CS-nya ya Firaun. Kalau udah Firaun ya Korun Firaun. Subhanallah. Oke, maka ini dikatakan harta tuh tidak ada manfaatnya, kan binasa. Abu Lahab juga Quran mensifati, kan nggak ada hartanya manfaat. Padahal Abu Lahab tuh lebih kaya daripada kita, Pak. Abu Lahab tuh saudagar kaya. Ummu Jamil istrinya itu orang kaya. Tapi nggak ada manfaatnya. Jadi sudah ada pelajaran dari dulu, orang kaya ternyata hartanya nggak ada manfaatnya ketika dia sudah binasa, ketika dia sudah wafat. Apalagi kalau hartanya cuman ya sekian, nggak ada sekian persen dari harta Korun, hartanya Abu Lahab. Jadi jangan coba-coba aneh-aneh, lebih nggak ada manfaatnya lagi kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk, kata Allah. Jadi semua itu ya, kalau ada orang yang dia keluarkan hartanya karena dia husna, dia membenarkan, diiringi dengan ketakwaan, ataupun ada orang yang dia pelit, ya, tidak mau mengeluarkan hartanya, dia pelit karena mendustakan, semua itu, atau yang hartanya tadi tidak ada manfaatnya ketika dia binasa, semua itu adalah, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Ya, di ayat ke-12, inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Artinya Bapak Ibu rahmati Allah, kita ini hamba Allah yang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah kita termasuk manusia yang model pertama itu, Pak, yang baik, yang mengeluarkan harta kita, atau kita menjadi manusia model kedua yang pelit? Kita nggak tahu. Maka petunjuk itu Allah siapkan untuk kita ambil, Pak. Hidayah itu harus dikejar. Jangan dengan entengnya mengatakan, kenapa kamu pelit? Saya belum dapat hidayah, katanya. Astagfirullah. Kenapa nggak ke masjid? Nanti deh, belum dapat hidayah. Ya, memang Allah memberikan penawaran dalam Al-Quran itu, kata Allah, wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu kan ayat seolah-olah kita disuruh pilih, Pak. Yang mau beriman ya beriman, yang mau kufur kufur. Tapi mohon maaf, ayat ini bukan berarti Allah memberikan kebebasan tanpa syarat. Bukan berarti Allah memberikan kebebasan tanpa ancaman, maksud saya. Jadi di balik kata-kata itu ada ancaman, Pak. Contoh ada orang tua, anaknya sakit, sudah dibawa ke dokter, kasih obat. Tapi nggak mau minum obat, nggak pernah mau minum obat. Lalu ibunya bilang, nak terserah, sekarang mau minum obat
minumlah, nggak minum juga terserah. Kira-kira itu ungkapan seorang ibu kepada anak itu Pak diiringi rasa jengkel, marah atau memang ya sekedar ucapan saja? Kira-kira gimana itu Pak? Sama ada atasan sama karyawan karena karyawannya jarang masuk. Ya udah terserah kamu mau masuk syukur enggak ya syukur. Itu jangan disimpulkan, baik betul ini atasan saya. Bebas, bukan itu. Itu anak ibu kalau tadi mau minum obat syukur, tidak minum syukur dianggap kebebasan, matilah anaknya. Itu kan di balik kata itu ada ancaman. Terserah mau masuk nggak masuk, tapi ingat 1 hari lagi nggak masuk, pecat. Nggak minum obat, rawat, bisa begitu. Maka Allah katakan ini ada hidayah, ambil, kalau diambil Anda beruntung, selamat. Kalau enggak Anda celaka. Itu konsekuensinya. Ya, maka petunjuk itu milik Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa akhirat dunia itu milik Allah. Jadi terserah Allah, Allah yang ngatur. Ya, kita ini hanya hamba Allah yang mengikuti skenario Allah dengan petunjuk dari Allah, dengan modal yang Allah sudah berikan. Nah ini penutup Pak, ya penutupnya kita selesaikan ayat 13 saja. Ada di surah Al-Hajj ayat 75. Ada kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kita semuanya orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Nah, rukuk, sujud, kata ulama tafsir ini ibadah yang memberikan simbol gerakan. Karena rukuk dan sujud gerakan. Ya, rukuk, sujud gerakan. Secara simbol. Tapi makna secara luas, rukuk itu adalah ketundukan, sujud kepatuhan. Jadi taat sama Allah. Hai orang-orang yang beriman, ya, rukuk, sujud. Secara dohir itu gerakan sholat. Artinya itu ibadah sholat. Ibadah yang ada gerakan-gerakannya, kerjakan. Yang kedua, wa'budu rabbakum. Lalu Allah katakan lagi, beribadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu. Apa bedanya Pak? Rukuk, sujud tadi ibadah bukan? Ibadah. Kenapa diulang lagi Allah suruh dan sembahlah Tuhanmu, ibadah kepada Tuhanmu? Kata para ulama, ini ibadah hati. Yang tadi ibadah jasmani, gerakan. Ini ibadah hati. Karena ibadah itu enggak cuman jasmani, tapi ada ibadah hati. Seperti zikir, bisa tuh hatinya zikir. Seperti husnudzon, itu ibadah hati. Sabar itu ibadah hati. Ikhlas itu ibadah hati. Qanaah itu ibadah hati. Yang ketiga, faf'alul khaira, dan berbuat baiklah. Nah, ini lebih luas lagi. Maknanya berbuat baik itu secara umum. Artinya nggak cukup dengan sholat ibadah mahdoh tadi, nggak cukup dengan ibadah hati, tapi Anda harus berbuat baik kepada siapapun secara luas. Senyum, buang sampah, mendahulukan antrian. Kalau urusannya dunia silahkan kasih orang lebih dulu, yang lebih tua lebih dulu. Itu namanya kebaikan. Nah apa endingnya? La'allakum tuflihun, supaya beruntung. Nah ini keuntungan ini yang tadi kita bahas, nggak cuma dunia tapi akhirat. Analoginya begini Pak, kita ini punya modal semua, kita bicara modal. Ada orang punya modal, dia bisnis, dia punya modal 10 juta. Dia jualan 1 tahun, uangnya bertambah 15 juta. Berarti ada untung, kita sepakat ini orang beruntung. Yang kedua ada orang, dia punya modal 10 juta, dia berjualan 1 tahun. Tapi 1 tahun ke depan uangnya 7 juta. Itu namanya buntung. Ya. Yang ketiga ada orang modal 10 juta, dia berjualan 1 tahun, ternyata 1 tahun ke depan uangnya tetap 10 juta. Itu namanya BM, balik modal Pak. Ya balik modal itu. Nah kita ini hidup di dunia, kita mau pilih yang mana? Allah sudah kasih modal, apa modalnya Pak? Fitrah. Apa fitrah? Islam. Dikasih iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. 0, saldo pahalanya gak ada. Maka Allah kasih iman untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai pulang kepada Allah nanti setelah bertahun-tahun berjualan. Kita nih sama Allah kan berniaga bahasa Qur'annya. Ya kan? Berjualan sama Allah. Setelah bertahun-tahun bisnis sama Allah, jangan sampai pulang gak bawa untung. Maka pulangnya bawa pahala. Caranya bagaimana? Tadi ruku, sujud,
menyembah Allah, ibadah hati, kemudian berbuat kebaikan. Maka pulang bawa pahala, itu namanya untung. Jangan sampai jadi orang dikasih modal fitrah, pulang nggak bawa pahala tapi bawa dosa. Oh, itu rugi tuh. Makanya dicuci di neraka. Nah, tapi lumayan kalau ada orang ya baru lahir mati, Pak. Oh, itu balik modal namanya. Ya, kita tidak mungkin bisa balik modal karena kita sudah terlanjur hidup lama, Pak, panjang umurnya. Minimal kita punya dua pilihan, mau untung atau mau rugi. Ya, maka mudah-mudahan dengan kita memahami ayat-ayat ini, semoga kita menjadi hamba Allah yang muflihun, yang beruntung, kembali kepada Allah dengan membawa keuntungan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita kaji di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan singkat ini menambah hasanah, menambah kebaikan. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan di ayat ke-14 dan seterusnya insyaallah. Syukran lakum ala husni istimaikum, jazaakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.